Nah, kedepannya jangan momentu lagi, maksudnya jangan seperti itu lagi. Kedepannya bagaimana caranya masyarakat ini adalah bos. Kita jadi pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Maka dari itu konsepnya adalah jadilah kita sebagai pelayan masyarakat yang baik. Dengan pelayanan kita yang baik, maka bos kita akan senang terhadap gitu. Itu konsepnya. Jadilah pelayan masyarakat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama gitu kak? Nama saya Hadi Irawan. Hadi Irawan dari Desa Lubuk Gumuk ya? Dari Desa Lubuk Gumuk. Kak Hadi ini memang warga pribumi asli Desa daerah Lubuk Gumuk ya? Orang tua kedua belah pihak dari Desa Lubuk Gumuk. Ini setelah kami pelajari profil, kakak ini kan wong dari baik aktivis dan penggerakan kayak? Iya. Betul kayak? Betul. Nah, kenapa bisa tergerak untuk membangun desa? Nah, sekarang begini, menurut pendapat saya dari pekerjaan saya selaku sebagai jurnalis pada waktu itu, saya banyak melihat kejanggalan-kejanggalan terhadap kebijakan-kebijakan terkhusus oleh kepala desa yang menurut pendapat saya tidaklah terlalu berpihak kepada masyarakatnya. Kurang tepat sasarannya, ya kan? Entah itu dalam bentuk pemberian bantuan atau apa, tapi kalau menurut pendapat saya kurang pas begitu. Nah, maka dari itu dasar saya bagaimana caranya ke depannya saya akan melakukan kebijakan dengan melakukan kebijakan agar tepat sasaran dan penerimanya harus tepat begitu kan. Dengan mereka bisa menerima bantuan itu dengan secara langsung, cepat, tepat sasarannya, mereka pasti merasa senang, ya kan? Saya menggalangkan visi dan misi saya adalah mewujudkan Desa Lubuk Gumuk berkah. Itu kak ya? Jadi tujuan saya adalah bagaimanapun tindakan dan kebijakan saya nanti harus bermuara pada barokah. Itu ya. Dengan barokah, maka masyarakat kedepannya akan mendapat kenikmatan dari kebijakan saya itu yang didasari oleh hati dan nuraninya sendiri. Tidak dibuat-buat. Untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa itu dengan visi misi apa kayak kerjanya? Misi pertama saya di sini semuanya sudah ada di desa, ya kan? Sudah ada di desa. Namun sekarang kita akan melakukan peningkatan, ya kan? Artinya kenapa meningkat? Barang ini sudah ada, tapi kita tingkatkan begitu. Yang pertama saya akan meningkatkan kegiatan keagamaan. Sendi desa ini ada yang pertama kali yang paling mendasar adalah agama. Bila agama pasti berurusan dengan akhlak, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan kegiatan keagamaan secara baik, toleran, dengan mendirikan salah satunya adalah TPA, tempat pengajian anak-anak. Jadi kalau malam lu udah jinguk di anak-anak tuh yang keluar kilir itu kan ngaji, yang kita dengar ada suara Al-Qur'an, ya kan? Nah, itu kan mendirikan tempat anak-anak itu tadi. Mendirikan rumah tahfiz Quran. Kalau anak-anak sudah ngaji dengan baik, dengan guru-guru pengajinya banyak, pada suatu ketika di hari-hari besar Islam itu mereka dijadikan perlombaan. Kita pemerintah desa bisa melihat, ini berhasil nggak mendidik anak-anaknya, guru-guru ngaji ini. Karena mereka guru ngaji ini kan ada gajinya. Nah, di situ kita bisa melihat apakah keagamaan di desa kita ini kegiatannya berjalan dengan baik atau tidak. Kita bisa melakukan evaluasi dengan melihat mutu dari anak-anak pengajian ini pada waktu perlombaan di acara majelis taklim atau Isra dan Mi'raj, ya kan? Maulud Nabi. Jadi keagamaan itu penting. Nah, dengan anak-anak bisa di situ baik masalah pengajiannya tadi, tahfiz Qur'annya bagus, sekaligus kita akan mengaktifkan dengan baik kembali majelis taklim Desa Lubuk Gumuk. Modal untuk kita bersaing kepada pihak luar, majelis taklim kita dulu yang lebih dibenarkan dulu terlebih dahulu, kan begitu. Nah, itu visi saya yang pertama. Visi saya yang kedua masih meningkatkan. Artinya barang ini sudah ada di desa, tapi kurang baik aja, ya kan. Nah, kita meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur. Saya tahu masyarakat saya di Desa Lubuk Gumuk ini 75% bergerak di bidang pertanian. Nah, untuk menjangkau hasil tani masyarakat itu agar bisa dibawa ke desa dan dibawa ke pasar, itu akses infrastruktur jalannya harus sampai ke sana terlebih dahulu.
tanpa ada jalan bisa menyentuh ke kebun milik masyarakat, maka hasil kebun mereka nggak mungkin bisa dipasarkan keluar. Ya. Yang tadi mereka berkeinginan petik hari ini terongnya atau cabenya dan berharap bisa jual hari ini. Ya. Dikarenakan akses jalan tidak dapat disentuh sampai ke kebun milik mereka, maka tertunda sampai besok. Apa yang terjadi? Buah-buah yang dipetik tadi jadi busuk. Nah, maka dari itu pemerintah harus berpikir besar. Yang pertama harus melakukan penyediaan infrastruktur. Jalan artinya kan. Yang kedua kebutuhan dasar yang berkualitas. Melalui penguatan sektor pertanian. Untuk petani maju, untuk perkebunan itu maju, pemerintah harus peka terhadap penguatan sektor pertanian itu seperti penyediaan bibit. Kita beri bantuan bibit itu yang benar-benar bagus. Selama ini ada bantuan bibit di Desa Lubuk Bumbung. Seperti contoh bibit kopi. 200 bibit yang unggul dicampur 10.000 bibit yang oleh nyabut baik di tanah-tanah masyarakat. Dicampur. Begitu masyarakat dibagikan bibit tersebut, ternyata setelah ditanam, umur 3 tahun, bibit tidak berbuah. Artinya apa? Yang merek sepanduknya bantuan bibit unggul itu omong kosong. Nah, pemerintah harus monitoring itu. Kalau benar kebijakan pemerintah kabupaten untuk melakukan pemberian bibit hortikultura dengan bibit unggul, pemerintah desa harus cek benar unggul atau tidak. Kan begitu. Yang kedua, yang seterusnya, pengembangan produktivitas lahan tidur. Nah itu. Ya. Kita tahu Desa Lubuk Bumbung ini masih banyak lahan kosong. Lahan tidur milik masyarakat yang tidak bisa dikelola dengan baik. Itu salahnya di mana? Pemberdayaan terhadap masyarakatnya. Masyarakatnya tidak diberi pelatihan tentang bagaimana cara berkebun yang baik, cara mengelola lahan tidur yang baik agar bisa jadi produktivitas. Maka dari itu pemerintah desa harus melakukan koordinasi terhadap kabupaten untuk mendatangkan tenaga ahli. Tenaga ahli itu entah bisa dari akademisi, entah memang dia ahli dari dinas pertanian, untuk melakukan pelatihan terhadap masyarakat di desa dengan cara menerapkan cara berkebun yang baik supaya masyarakat tuh bisa berkebunnya tuh tidak asal-asalan. Sekarang lihat, walaupun nggak siapapun jadi kades, semuanya sadar kades dulu. Sudah berkebun di sini, tinggal kebun di situ, kebun ini jadi tidak dirawat lagi, akhirnya terbengkalai lahan itu kan. Nah, bagaimana satu lahan ini bisa dikelola dengan baik dan bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda lebih dari masyarakat yang punya lahan yang lebih luas dari lahan yang dikelola oleh dia itu sendiri. Itu. Yang ketiga masih masalah meningkatkan. Barang ini sudah ada di desa. Meningkatkan tata kelola pemerintahan cerdas, transparan, cepat dan tepat dengan profesionalitas perangkat desa yang bersih terhadap pelayanan administrasi yang cepat serta akurat. Nah, sekarang ini menurut pengamatan saya banyak masyarakat yang misal contoh belum mempunyai KTP, belum mempunyai KK, belum mempunyai akte kelahiran. Sementara program kabupaten itu sudah punya adanya disdik keliling, ya kan? Di Dukcapil itu yang keliling, ya kan? Otomatis kalau mereka akan mengatakan ada bis keliling di Dukcapil, mereka jemput bola artinya. Bagaimana cara target pencapaian mereka? Masyarakat Desa Lubuk Bumbung dan sekitarnya bisa selesai semua tentang administrasinya kan, baik KTP, KK dan segala macam. Nah, kedepannya itu kita beri bonus kepada perangkat desa agar mereka bisa bekerja dengan cepat. Sekarang masyarakat buat KTP di Karangjaya, buat KTP di Dukcapil, ongkosnya 100.000. Sampai di Capil nyodak paca ngagau Capil, ngomong orang Capil nyodak paca, akhirnya minder balik dosun. Dapat KTP tadi, tidak dapat. Jadi apa alasan tidak dapat? Orang Capil tidak dapat. Besok pergi lagi nyok Capil lah 200.000 sen habis. 10 kali ke Capil baru jadi kakak itu 1 juta. Nah, kedepannya jangan komentu lagi, maksudnya jangan seperti itu lagi. Kedepannya bagaimana caranya masyarakat ini adalah bos. Kita jadi pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Maka dari itu konsepnya adalah jadilah kita sebagai pelayan masyarakat yang baik. Dengan pelayanan kita yang baik, maka bos kita akan senang terhadap kita. Itu konsepnya. Jadilah pelayan masyarakat yang baik. Jangan pernah berpikir kita adalah seorang raja, tapi berpikirlah kita adalah seorang pelayan masyarakat. Bagaimana saya memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat saya, agar masyarakat saya merasa senang dan bahagia terhadap pelayanan saya. Itu. Yang keempat, masih meningkatkan
saya akan meningkatkan Desa Lubuk Kumbung menjadi desa pariwisata dan budaya dengan melakukan pengembangan objek wisata seperti Tanduy, Arung Jeram, dan melestarikan adat istiadat yang ada di Desa Lubuk Kumbung. Nah, implementasinya seperti apa? Desa Lubuk Kumbung ini kan banyak aset destinasi wisata yang baik. Nah, untuk menjangkau itu masih tetap pemerintah desa harus berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten. Di sana pasti punya topoksi program mereka untuk melakukan pencapaian terhadap aset wisata. Kita harus bekerja sama dengan baik. Kita promosikan aset wisata kita kepada mereka. Dengan kita mempromosikan aset wisata dengan pihak kabupaten akan berniat untuk melakukan musrembang atau melakukan pengusulan terhadap pariwisata provinsi untuk melakukan pengembangan aset-aset wisata yang ada di Desa Lubuk Kumbung tanpa mengurang sedikit pun gaya adat istiadat Desa Lubuk Kumbung. Tidak boleh adat istiadat Lubuk Kumbung tetap terjaga. Kita ambil contoh Bali. Orang turis di Bali itu pakai sepan pendek galok ke Bali. Uang Bali masih tetap baju kebaya Bali itulah. Artinya apa? Silakan berpariwisata ke Bali, namun orang Bali jangan sampai tergerus oleh budaya luar. Orang Bali harus konsekuensi menjaga budaya Bali. Ya kan? Nah, begitupun juga kalau aset wisata Desa Lubuk bisa berkembang, banyak turis-turis yang datang, entah turis mancanegara atau dalam negeri, ataupun orang dalam negeri sendiri datang ke Desa Lubuk Kumbung tanpa mempengaruhi adat istiadat yang berlaku di Desa Lubuk Kumbung. Adat istiadat harus terjaga. Masyarakatnya tetap santun, masyarakatnya tetap tata krama, sosialnya harus tetap tinggi. Itu adalah modal utama desa kita, karena desa kita adalah desa paling ulu, ya kan? Otomatis kalau desa paling ulu, tata keramanya, akhlaknya, budayanya masih tetap baik. Itu. Yang kelima, masih meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Lubuk Kumbung dengan mendirikan taman baca. Wah, ini mantap ini, taman baca ini. Taman baca itu bisa dimasukkan di dalam anggaran dana desa. Iya kan? Bisa. Jadi kalau kita punya taman baca, minat baca masyarakat ini akan bertambah. Jadi dengan masyarakat minat bacanya bertambah, ilmu pengetahuannya pun bertambah, kan begitu. Nah, jadi kalau kita mendirikan taman baca, serta kesetaraan pendidikan merata baik formal dan non formal dengan cara mengikuti ujian paket. Selama ini kita masyarakat terkendala dengan ijazah. Kalau nak ngambil ijazah, paksa kelingau, dai, maya, 3 juta ngambil ijazah. Ke depan jangan lagi, maksud awak. Awak akan kerjasama dengan pihak pengembang yang ada di Kota Lubuk Linggau atau di Kabupaten Surawas untuk mendirikan tempat sekolah paket di Desa Lubuk Kumbung ini. Di Desa Lubuk Kumbung harus ada pendidikan paket, entah SMP, entah SMA. Dengan anggaran kita konsultasi kepada pihak kabupaten, bisa nggak dibantu dengan anggaran kabupaten dan bisa nggak disuntik pakai anggaran dana desa. Yang barang ini harus jadi. Dengan masyarakat sekolah di Lubuk Kumbung dewek ngambil ijazah pakai itu, mereka tuh pacak. Yang kedepannya mungkin nerimo BLT harus pakai ijazah SMA, ijazahnya dong. Kan itu. Tapi kalau masyarakat disuruh ujian di luar, biayola gede, ongkos bulak balik terus, perikinan kayak nyungan di sekolah nak tebus-tebus ngam dadu bapak ya lah barogo sekolahku. Tapi kalau di dosun sekolah, nyu pacak hemat, ya kan? Ijazahnya dapat, ya kan? Nah, itu. Itu yang keenam, saya akan meningkatkan kembali pelayanan kesehatan masyarakat dengan menggratiskan biaya melahirkan di desa. Selama ini siapapun kadesnya dari paman saya dulu Iskandar bin Jailani sampai sekarang, sebelum itu pun juga, yang namanya melahir di bidan desa itu kita bayar. Kalau bahasa Dusun Lubuk Kumbung itu masuk tangan bidan. Nah, masuk tangan bidan itu bisa mencapai 1 juta. Nah, ke depannya siapa yang melahirkan di bidan desa, saya yang membayar dengan menggunakan anggaran 40% pemberdayaan anggaran dana desa. Saya yang bayar. Karena kenapa? Itu sebagai ladang pahala saya. Begitu saya tidak ada di dunia ini lagi, meninggal, misal salah satu contoh masyarakat mengatakan bertemu dengan anak saya. Dia mengatakan, Amanda, ini program dari Bapak. Jadi ladang amal bagi buat saya. Saya mau berbuat baik, makanya pencapaian saya harus berkah. Jadi apapun perbuatan itu harus berkah. Berkah itu tidak tergantung banyak, tidak pula tergantung sedikit, tapi berkah itu menurut Tuhan, ya kan? Nah, bagaimanapun langkah kita harus berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jaminan BPJS. Kalau kita mengatakan gratis melahirkan di bidan desa, oke. Bagaimana cara kita begitu dia melahirkan di rumah sakit? Kita
kita harus peka pemerintah desa. Agar pemerintah desa bekerja dengan baik, kita pastikan BPJS masyarakat itu dalam kurun waktu 1 tahun harus dapat semua. Kenapa sekarang? Pemerintah Musira Utara sekarang sudah menetapkan BPJS hanya berlaku dengan menggunakan nomor NIK di KK. Nah, nomor NIK itu harus kita online-kan dulu, kita daftarkan dulu. Begitu sudah teronline dengan baik oleh seluruh masyarakat, maka kemana masyarakat mau berobat, di Linggau, di Muratara, cuman hanya membawa KK-nya saja. Begitu dicek oleh rumah sakit, terdaftar BPJS-nya. Kan begitu. Nah, selama ini mau kita buat kartu BPJS, kenapa nggak keluar, nggak diaktifkan lah. Nah, itu peran dari perangkat desa, bagaimana cara melakukan pencapaian untuk masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan BPJS dengan baik. Dengan cara bekerja dengan keras, dapatkan BPJS mereka, berikan secara tepat, karena kita tidak tahu kerujukannya. Bisa besok, bisa lusa, pokoknya harus terima dulu. Yang ke-7, masih meningkatkan, barang ini masih ada di desa, meningkatkan kegiatan kepemudaan dan fasilitas olahraga dengan mengaktifkan kembali kegiatan organisasi seperti Remaja Islam Masjid, Karang Taruna Desa, dan melakukan pembangunan fasilitas olahraga. Nah, masih bersinergi dengan pihak kabupaten. Kita punya Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Jangankan proposal ke depan kita masukkan, kita pemerintah desa harus bekerja sama dengan baik dengan Dispora. Bergaul dengan baik. Dengan kita bergaul dengan baik, apapun bentuk usulan kita untuk kepemudaan, pasti mereka tampung dengan baik, diprioritaskan. Selama ini kenapa tidak diprioritaskan? Mungkin pemerintah desa tidak bergaul dengan baik dengan Dispora. Kita nggak usah munafik, ya kan? Pasti terjadi seperti itu. Nah, kedepannya itu, kalau mau pemuda ini dari sendi olahraga bisa berjalan dengan baik, terutama fasilitas olahraganya harus kita buat dengan baik. Urusan pencapaian pembuatan fasilitas itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita terus berjuang. Kalau bisa lebih cepat lebih baik, ya kan? Agar pemuda desa Lubuk itu bersemangat untuk menggeliatkan dari urusan olahraga. Begitu juga pemuda remaja Islam Masjid. Itu penting. Sendi desanya adalah masjid, kan begitu. Nah, bagaimana masjid bisa dimakmurkan? Masjid tidak bisa dimakmurkan oleh kita yang sembahyang saja. Tapi masjid bisa dimakmurkan dengan mengambil remaja Islam Masjid agar bisa aktif 24 jam di dalam masjid. Karena banyak fungsinya. Bisa dia melakukan pembersihan terhadap masjid, bisa ikut membantu hari-hari besar, mereka lebih tahu. Nah, untuk bekerja saja tidak bisa. Mereka harus punya support dari pemerintah desanya. Nggak mungkin bekerja saja, ya kan? Walaupun di dalam masjid itu ladang amal, tapi nggak bisa begitu. Nah, pemerintah desa harus bisa mengukur itu. Bagaimana mereka bisa semangat berada di dalam masjid tanpa menyita waktu-waktu khusus mereka. Itu, remaja Islam Masjid itu penting. Karena masjid bisa menjadi makmur apabila pengurus dan remaja Islam Masjidnya bisa selalu ada di dalam masjid. Itu salah satu untuk memakmurkan masjid. Yang ke-8, saya akan mengoptimalkan bantuan sosial agar dapat dinikmati oleh masyarakat Lubuk Kumbung dengan menggratiskan administrasi pernikahan pertama. Jadi ke depan, saya nggak mau lagi begitu mau nikah pihak keluarga ngeluh. Saya nggak tahu itu, orang nggak bilang sama saya. Tapi yang saya rasakan, biaya nikah 1.200.000 dari NA. Memang Pak Kades nggak ambil duit dengan NA, nggak pernah Pak Kades. Bagus Pak Kades kan bagus, ya kan. Tapi kedepannya bisa nggak kita lebih meringankan lagi beban mereka itu? Biarlah Kadesnya yang bayar, ya kan. Daripada kita pemerintah desa sosialisasi mengundang orang kabupaten, sosialisasi uang air bersih dan segala macam itu melibatkan uang di sana. Lebih baik kita gunakan pada yang positif, bayarkan surat nikahnya. Bagaimana dengan urusan masalah anak di bawah umur? Pemerintah desa bertanggung jawab dan harus berkoordinasi dengan baik kepada pihak terkait. Kan begitu. Cari solusinya. Jangan sampai mereka sudah menikah, surat nikahnya nggak bisa keluar dengan alasan anak di bawah umur. Kita atasi itu. Karena ini problem masyarakat ini bermacam-macam. Dan itu sudah tanggung jawab kita. Kan begitu. Dan harus kita urus akta dana santunan kematiannya. Kita urus dengan cepat. Sekarang dana santunan kematian dari pihak kabupaten tertunda. Pertanyaannya ada apa? Mungkinkah desa Lubuk Kumbung saja yang tertunda? Atau mungkin di desa-desa lain tertunda? Kita tidak bisa menjawab itu. Untuk menjawab itu ya kita koordinasi ke dinas sosial. Apakah benar di seluruh Kabupaten Musira Utara ini tertunda semua dana kematiannya? Nah, maka dari itu kita koordinasi ke sana, konfirmasi.
Anda misalnya pihak dinas sosial mengatakan memang prosedural seperti itu, tolong dinas sosial sampaikan ke desa agar masyarakat tidak buruk-buruk sangka terhadap pemerintah desanya. Kalau sekarang pemerintah desa disalahkan loh oleh masyarakatnya. Pak Kades nggak jelas, Pak Kades nggak tegas. Orang tua saya sudah mati udah 3 bulan kok belum cair-cair. Padahal kemungkinan kesalahannya ada di pihak kabupaten, ya kan? Iya nggak? Kades mau bilang apa? Tunggu aja dulu. Tunggu dulu ya. Belum cair. Benar mungkin belum cair. Nah, untuk mengetahui benar-benar belum cair atau tidak itu pemerintah desanya harus kerja keras, koordinasi ke dinas sosial. Ada apa kok bisa belum cair? Bagaimana sih bisa cairnya lebih cepat buat saya? Mainkan itu. Yang ke-9, mengoptimalisasikan pengelolaan aset desa untuk sebesar-besarnya menjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Banyak aset desa saya per hari ini yang tidak dinikmati oleh masyarakat saya dengan maksimal. Bisa sih mereka menikmati aset desa yang bisa, tapi tidak begitu maksimal. Kedepannya mari kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat Desa Lubuk Gumbung bantu saya bila saya diberi amanah. Kita harus mencapai bagaimana agar masyarakat bisa menikmati seluruh aset di Desa Lubuk Gumbung ini dengan baik, dengan cara bekerja sama. Yang pertama untuk mencapai itu adalah melakukan renovasi ulang terhadap aset-aset desa kita yang terbengkalai sekarang. Bagaimana caranya? Harus tetap bersinergi dengan pihak kabupaten. Andaikan itu MCK yang harusnya dari Bina Marga, PU-nya, kita koordinasi ke sana. Kok? Karena setiap proyek itu punya dana pemeliharaannya, kan? Maka dari itu mereka harus bertanggung jawab. Setelah direnovasi dengan baik, baru kita melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat kita. Kita ajak mereka bergandengan tangan untuk menjaga dan memelihara aset desa kita itu dengan baik. Itu. Yang ke-10, saya akan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat desa dengan bekerja sama kepada pihak swasta yang ada di sekitar desa dan kecamatan Karangjaya. Yang terakhir, selama ini saya melihat secara pribadi perusahaan banyak di sekitar desa saya. Seperti contoh ada BTM, ada KIS, ada apa dan segala macam, ada CLBB yang paling utama. Seharusnya pemerintah desa itu harus peka. Kok nggak ada wakilnya sih dari Desa Lubuk Gumbung itu untuk bekerja di BTM? Kok nggak ada perwakilannya sih dari Desa Lubuk Gumbung pemudanya untuk bekerja di PT Perkebunan KIS misalnya? Sementara mereka itu berada lokasinya di Kecamatan Karangjaya. Sudah barang tentu perusahaan menginginkan pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Karangjaya untuk berkontribusi agar dapat bekerja sama dengan mereka di perusahaan mereka dengan baik. Kan begitu. Nah, kedepannya itu untuk mencapai itu adalah pemerintah desanya harus berkoordinasi dengan baik terhadap perusahaan. Harus saling segan. Kalau perusahaan segan dengan kita, kita pun akan tetap segan dengan perusahaan. Tapi kalau perusahaan memandang pemerintah saya dengan sebelah mata, maka kebijakan kita tidak akan bisa tembus untuk membela masyarakat kita dalam hal pekerjaan. Itu saja visi dan misi saya yang dapat saya sampaikan, hanya 10. Saya yakin dengan 10 misi saya ini, saya dapat mencapai kesuksesan buat masyarakat Desa Lubuk Gumbung, bukan buat diri saya pribadi. Saya mencalonkan kepala desa bukan untuk bergaya, tapi niat dari hati saya mau menjadi kepala desa untuk mengurus masyarakat saya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.